Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Gus Ayu. Selamat sore. Kembali kami menyapa teman-teman semuanya bahwa pada sore hari ini kami dari NU Cilacap Online kembali menyapa seluruh masyarakat Cilacap dan sekitarnya dimanapun Anda berada, bahwa dengan penuh syukur dan bangga PCNU Cilacap melalui NU Cilacap Online kembali mempersembahkan rasa cinta dan syukur kepada Tuhan Yang Kuasa melalui program Ramadan Maslahat. Pada hari ini, pemirsa, tema kita ini luar biasa, Gus. Bahwa masyarakat kita dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan ini sudah sangat mempersiapkan hati. Ternyata kita masih diberi bulan yang luar biasa, Syawal. Sering disampaikan bahwa Ramadan ini berlipat ganda pahala dan kebaikan juga keberkahannya. Setelah 30 hari puasa Ramadan, ada Syawal nih Gus. Sering disampaikan oleh para guru, puasa Syawal 6 hari ini begitu luar biasa dan sangat dianjurkan, sahabat. Kenapa 6 Syawal ini sangat dianjurkan? Agar kita bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati, lebih matang, dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu jalur ma'rifatullahnya kita. Nanti akan disampaikan oleh Gus Soim nih. Kenapa 6 hari Syawal ini dianjurkan? Lalu apakah harus nyarutang dulu nih buat perempuan Gus, baru boleh puasa Syawalnya, atau bisa berbarengan? Sepenuhnya akan disampaikan oleh Gus Soim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Online Cilacap dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di sore hari di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Tentu ini adalah kesempatan yang luar biasa baik, berbagi kebaikan, melakukan, mengamalkan kebaikan di bulan puasa itu berlipat ganda pahalanya. Pada episode kali ini kita akan membahas puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa perlu kita lakukan? Ya, sebagaimana saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain, saya sering menyampaikan bahwa puasa memiliki khasiat, memiliki manfaat yang luar biasa. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal ini ada urgensinya. Apa itu? Tentu yang pertama secara normatif. Apa normatifnya? Normatifnya di dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma sittan min Syawal kutiba lahu shaumu sanatin. Siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dicatat puasa 1 tahun penuh. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu menjadi sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnat yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Kita ini kan hidup di dunia ini, kalau kita bandingkan dengan akhirat, durasinya itu kan sangat-sangat singkat. Tapi di sisi lain fungsi kehidupan di dunia itu begitu besar. Waktu yang sangat singkat adalah satu-satunya kesempatan untuk menyiapkan bekal menuju yang abadi. Menuju yang abadi. Yeah. Betapa kayaknya kok nggak seimbang ya. Kita hanya diberi waktu, katakanlah begini, kita hanya diberi waktu kesempatan 1 jam untuk menyiapkan segala kebutuhan 100 tahun. Itu aja sudah nggak seimbang. Termasuk tayangan ini 10 menit untuk selamanya. Bisa diakses kita selamanya. Diberi kesempatan waktu, mamanya diberi kesempatan kerja 1 minggu, melakukan apapun 1 minggu. Setelah itu nggak boleh melakukan apa-apa, tinggal menikmati dalam 20 tahun. Apa kira-kira yang kita lakukan dalam 1 minggu? Pasti tidak ingin pernah sedikit pun kehilangan kesempatan. Menyanyiakan kesempatan. Karena hanya itu kita punya kesempatan. Nah, begitu juga hubungan dunia dan akhirat kita.
dunia ini kan waktu di mana kita beramal. Ad-dunya darul amal, dunia itu tempatnya beramal, berusaha, bekerja, mengumpulkan bekal. Wal akhiratu darul jaza, akhirat adalah tempat di mana kita menikmati hasil dari apa yang kita lakukan saat di dunia. Tidak ada kesempatan beramal di akhirat. Dunia yang sebentar untuk menyiapkan bekal yang selama. Kalau kita selalu on akan ini, tentu kita tidak akan pernah menyanyiakan sedetik pun. Sedetik pun. Karena ya, tadi kalau kita posisikan seminggu kesempatan bekerja mengumpulkan bekal untuk 20 tahun, pasti kita nggak bisa tidur. Nah sama saja. Nah, Syawal ini sebagaimana info A1 ya yang disampaikan oleh Rasul. Pusat A1 dan disampaikan oleh Rasul bahwa siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari ini, dia tercatat berpuasa 1 tahun penuh. Ini ibarat program-program akselerasi. Percepatan betul. Kita hanya butuh 6 hari, tapi dapat 1 tahun. Nah kita ini mestinya selalu jeli dalam menangkap, membaca peluang. Bukan hanya membaca, melakukannya berarti. Melakukan, membaca dulu kemudian melakukan. Ya. Jangan kehilangan kesempatan. Di situ sangat penting, menjadi sangat penting bahwa kita harus terima kasih kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah pelit berbagi informasi penting, informasi yang bermanfaat. Ya. Di antaranya adalah man shoma sitan min Syawal kutibalahu saumu sana. Siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka tercatat baginya puasa 1 tahun. Ada banyak sebetulnya yang mirip-mirip dengan ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu program akselerasi yang luar biasa juga. Karena 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi 84 tahun tuh. Kalau kita umurnya 20 tahun saja dapat Lailatul Qadar setiap tahun, maka kita punya waktu yang berharga, yang berkualitas, berarti 84 kali 20. Ribuan tahun, 1600 tahun tuh. Kita punya waktu efektif tuh. Nah, kemudian yang kedua, kenapa perlu? Ramadan sebagai bulan puasa itu ibarat kita sedang didiklat, dididik, digembleng. Kita sedang ada pada program pembekalan yang luar biasa. Syawal dan 1 tahun ke depan adalah ruang prakteknya. Ruang prakteknya. Nah, berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini menjadi salah satu mengawali praktek. Mengawali praktek. Dengan semangat dan menyempurnakan program Ramadan. Menyempurnakan program Ramadan. Coba kita lepas, kalau kemarin Ramadan itu kan begitu, kalau kita sudah tanggal 1, 2, 3 masih beratnya. Biasanya ya, umumnya orang lah. Yang biasa pagi itu harus sudah ada es teh, kemudian siang harus sudah ke chicken gitu ya. Kemudian dan seterusnya lah. Ketika Ramadan harus stop itu kan cukup berat. Tapi 4, 5 kesana insya Allah kita semakin terbiasa. Dapat setengah ke atas kita udah enjoy. Menjalani puasa itu enjoy. Kata Allah lihat air putih ya udah biasa. Lihat marjan pun agak biasa sudah. Kalau tanggal 1 kan berkedip-kedip nih. Jangankan marjan, lihat oli itu aja. Kayak kecap sate itu. Kayak kecap sate. Kayak begitu kan? Nah, ketika kita sudah terbiasa begitu, Syawal ini, 1 Syawal kita lepas. Kita berlebaran ya. Berlebaran kan salah satu tuntunan pada hari raya Idul Fitri tidak boleh berpuasa, haram berpuasa bahkan. Dan kita sering lost control tuh. Jadi seperti kemarin seperti sedang di penjara, kemudian lebaran itu bebas. Dan bebasnya kadang kemudian menjadi bebas liar.
Dengan puasa Syawal ini remnya kembali diaktifkan. Momen mengontrol kembali. Momen mengontrol kembali, dan ini seperti mempraktekkan. Ini istilahnya kemarin Ramadan ini cukup sukses apa tidak begitu ya. Kemudian sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi karakter secara umum ibadah dalam Islam itu berlapis-lapis, baik dari ritualnya maupun dari substansinya. Berlapis-lapis bagaimana? Ramadan adalah puasa yang wajib. Kemudian pasti ada hal-hal yang sama dengan Ramadan dalam arti puasa, tapi sifatnya bukan wajib. Melengkapi. Sehingga ketika semua kita ambil, kita ibarat mengambil sesuatu itu paket komplit, komprehensif. Ramadan, ya jalani. 6 hari Syawal, kita jalani. Senin Kemis, jalan. Ayyamul Bid, jalan. Ayyamus Sud, jalan mamanya. Apalagi Dawudnya juga, wah udah bisa dipastikan nih orang hatinya baik. Hatinya bersih, hatinya peka, hatinya mudah sekali mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini semakin melengkapi Ramadan yang baru kita lewati. Dan perlu saya sampaikan bahwa puasa 6 hari Ramadan, 6 hari Syawal itu tidak harus langsung tanggal 2. Afdalnya memang di dalam kitab namanya kayak Ad-Durar Al-Bahiyah, itu afdalnya memang mutawaliyat ba'dal Aid. Memang berturut-turut setelah satu Idul Fitri. Jadi tanggal 2, 3 sampai 7. Maka salah satu di beberapa daerah kita di Nusantara ini ada tradisi lebaran ketupat. Lebaran ketupat itu kembali rame, kembali heboh di tanggal 7 Syawal. Sebetulnya itu adalah lebaran dari puasa Syawal 6 hari. Kita kan cuma ambil ramenya saja, nggak ambil puasanya. Ini event, jadi menjadi event. Menjadi event saja lebaran ketupat. Terus secara substantif, kenapa ada lebaran ketupat? Karena mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 itu kita puasa 6 hari Syawal. Sehingga nanti tanggal 7-nya ini lebaran. Lebaran ketupat kan begitu ya. Artinya apa? Bahwa asal di bulan Syawal 6 hari sudah memenuhi kesunatan. Tidak harus mulai tanggal 2 sampai 7. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana jika ada perempuan yang haid, apakah bisa itu? Apa kita harus kodok dulu sampai selesai atau bisa jalan bareng nih saat sekali mendayung? 2.30 terlampaui gitu ya. Harapannya jawabannya yang itu. Tapi kita simak nanti yang benar yang mana nih. Jadi ada hal yang berbeda dari sisi substantif ya, substansinya. Kalau qada Ramadan hukumnya wajib. Puasa Syawal hukumnya sunnah. Kemudian ada perlakuan hukum yang berbeda terhadap puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa wajib niatnya harus malam hari, dan beberapa ketentuan khususnya. Oleh karena itu dalam puasa Syawal ini kalau kita memang punya punya tanggungan untuk hutang puasa, maka bagaimana 6 hari Syawal, puasa sunat Syawal, kita lihat tanggungannya. Kalau hutang puasa kita ini karena keteledoran itu ya hanya nggak kuat lihat marjan aja gitu ya. Lihat marjan nggak kuat kita minum. Sebetulnya sehat-sehat saja, biasa-biasa saja. Dosa kita kan, dengan itu kita dosa. Menyengajakan diri. Nah, hutang puasa yang seperti ini hukumnya wajib dibayar langsung. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena memang keteledoran.
Tapi beda lagi ketika hutangnya itu sesuatu yang memang kita diberi kesempatan untuk tidak berpuasa demi menjaga nyawa, menjaga kesehatan, demi menjaga mungkin janin bagi wanita hamil, ibu hamil atau busui gitu ya, ibu yang menyusui, wanita yang haid. Ini kan sesuatu yang memang agama ini membolehkan kita untuk tidak puasa. Hutang puasa yang seperti itu tidak harus langsung dibayar begitu Idul Fitri habis. Artinya apa? Kalau bagi perempuan haid tidak bisa satu kali puasa itu niatnya nyerutang, qadha sekaligus puasa sunat Syawal. Tidak bisa. Jadi ya harus masing-masing. Tapi bisa bahwa tanggal 1, 2, 3 itu kita bisa meniatkan untuk sunat Syawal. Lu kan masih punya hutang, tidak apa-apa. Kenapa? Karena waktu wajib qadha yang disediakan oleh Allah secara hukum itu memanjang dari Syawal sampai Sya'ban. Dimanapun harinya kita membayar, mengqadha, sah, dibenarkan. Dan tidak ada tuntutan kita harus menyegerakan sampai hari terakhir di bulan Sya'ban. Kalau sudah hari terakhir sudah nggak boleh lagi ditunda, nggak boleh lagi ditunda. Jadi ada beda hukum ya, antara meninggalkan puasa, tidak puasa karena keteledoran, dan tidak berpuasa karena kondisi yang memaksa. Tidak puasa karena keteledoran, kesalahan kita, dosa kita, maka harus langsung dibayar. Itu hukumnya. Baru Syawalan. Baru kemudian Syawal. Tapi ketika kita nggak puasa karena memang ada uzur, ya, karena kondisi yang memaksa, karena durasi waktu kita membayar itu 1 tahun, maka yang Syawal biar untuk Syawal, biar kita dapat 1 tahun. Tapi biasanya yang mau puasa sunat Syawal itu ya yang nggak dengan sengaja membatalkan di Ramadan deh kayaknya gitu ya. Ya jangan ya dek ya, kalau di bulan Ramadan kalau emang mampu ya jangan sampai kemudian kita membatalkan kemudian hanya karena tergoda oleh marjan. Apa semurah itu harga diri kita ya, hanya dengan marjan saja kalah. Yuk strong kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kira itu semoga bermanfaat dan semoga kita bisa berpuasa di bulan Syawal 6 hari, tercatat 1 tahun loh. Jangan nggak main-main, 1 tahun kita dianggap berpuasa 1 tahun padahal hanya 6 hari. Terima kasih.